Oke, listeners, balik lagi di Community Week pada gue Yudha Gustia, dan kali ini gue bersama TSR. Dan yang paling spesial, di samping gue sudah ada Sandi Pasben. Ini sudah kehormatan besar di mewawancarai Sandi Pasben ini. Oke, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, dengan siapa nih Om? Saya Hendrik. Om Hendrik. Saya Cacu 03. Oke, Ane Beni. Om Beni. Om Bam. Om Bam dan Pak De Bambang. Pak De Bambang. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang apa sih itu TSR ya? Tim Search Rescue. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai ini di hari yang cukup pendung ya. Nggak lama lah, mungkin sampai jam 12 malam lah. Ngopi-ngopi. Oke, kebetulan kita ini lagi ada di kawasan Ciater dalam memperingati apa Om? Happy Anniversary yang kedua TSR. Jadi kita karena tergantung dengan COVID, jadi kita alihkan dengan Farmgate Tim Search Rescue Indonesia. Oke, sip. Oke, nah Om, TSR itu apa sih selain dari singkatannya tadi ya, Tim Search Rescue? Ya, TSM itu bukan suatu komunitas atau klub. TSR itu keluarga besar, the big family Tim Search Rescue Indonesia. Yang dimana di dalamnya TSR itu beraneka ragam komunitas klub yang bergabung dalam satu wadah di TSR. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah ada 40 yang bergabung bersama tim Search Rescue. 40 itu 40 member atau 40 komunitas? 40 komunitas. 40 komunitas itu tersebar di seluruh Indonesia atau sampai ke planet mana gitu? Ya, alhamdulillah kita sudah ada dari Pulau Sumatera sampai ujungnya Aceh, Pulau Jawa sampai Madura, Bali, Pulau Kalimantan, Sulawesi juga sudah ada. Kalau Papua? Papua belum ada, rencana insya Allah. Insya Allah. Oke, nanti saya pindah dulu ke Papua, saya ikut. Mantap. Oke, nah TSR ini kapan sih berdirinya? TSR berdiri pada tanggal 6 Mei 2020. 6 Mei 2020, berarti 2 tahun ya? Makanya diperingati sekarang ya? Iya. Oke. Nah, bisa ada yang ceritain nggak, kenapa sih ini kan dari sekumpulan 40 komunitas gitu ya, tersebar dari ujung barat sampai hampir ujung timur gitu kan Indonesia. Kenapa harus ada TSR? Mungkin Om Beni? Om Ben? Iya, di sini yang mana pada intinya kita tergabung di satu wadah TSR. Pada intinya kita kan untuk berbuat baik, mencari amal baik untuk sedulur-sedulur kita, memantau perjalanan, untuk trouble di jalan. Dan kini di sini kita bergerak itu tanpa pamrih, tanpa bayaran, cuma solidaritas untuk memperkuat dan memperkokoh tali silaturahmi, itu doang. Dan alhamdulillah dengan wadah ini yang difounderi oleh Koko Hendrik Ketum, insya Allah alhamdulillah kita juga enjoy dan gimana ya, menikmati. Oke. Sampai saat sekarang ini. Oke. Nah, ini kan 40 komunitas. Ini sudah diwakili nih, ada Pak D, kemudian ada Om Bam dan sini. Dari mana aja sih komunitasnya? Mungkin dari Pak D, dari mana Pak D? Oh, kalau saya asli dari Avanza Xenia Solution komunitasnya. Avanza Xenia Solution, AXS. AXS. Ya. Di situ kami banyak berterima kasih kepada tim TSR, saya mewakili dari AXS tersebut. Apabila ada trouble-trouble di tol, jadi jangan sampai kita diketok sama orang-orang yang bengkel-bengkel gadungan lah, gitu loh. Setelah kami bergabung dengan Ko Hendrik, apabila trouble sampai saudara, kakak, paman kita tinggal hubungin Ko Hendrik di Subang. Di Subang nanti Ko Hendrik limpahkan ke yang di Subang nanti masuk tol. Jadi istilahnya kita ketemu saling koordinasi,
harga spare partnya pun dengan bengkel yang di Jakarta nggak jauh beda. Gitu. Oke, mantap. Kalau Om Henry sendiri dari klub apa? Komunitas apa? Ya, saya dari AXS juga. Mm-mm. Nah, jadi setelah kita beberapa rekan kita mendirikan TSR, jadi ya sudah kita bergabung juga. Alhamdulillah sampai sekarang kita tetap bersinergi. Mm-mm. Kalau Om dari mana Om? Kalau saya sendiri dari Tangerang, dan kebetulan saya ada beberapa komunitas yang saya ikut. Yang pertama dari AXS Tangerang Raya, yang kedua dari member SD, Mm-mm. yang sekarang ada topinya di depan, dan yang ketiga ada X-Tripton. X-Tripton itu yang 1000 cc. Nah itu saya di 3 komunitas itu bergabung, dan alhamdulillah dari 3 komunitas yang saya ikutin rata-rata membernya masuk di TSR. Oke, siap. Kalau Om Ben? Kalau saya alhamdulillah sekarang kebetulan keluarga besar Star Community itu kebanyakan bergerak di Sumatera, bagian Sumatera, Riau, Batam, dan khususnya Sumatera Barat lah. Mobil apa itu Om? Star Community nggak memandang mobil. Oke. Iya, semua mobil masuk gitu kan. Terus di AXS juga gabung. Alhamdulillah Star Community udah dari pertama berdiri udah bersinergi dengan tim riset. Dari Sumatera ya Om ya? Sumatera. Saya sendiri dari Muara Enim, Palembang. Palembang. Iya. Kapan kemari Om? Alhamdulillah kemarin pagi nyampe, terus langsung disambut sama ketum dan sama rekan-rekan di sini. Oke. Kalau Om Bam? Kalau saya alhamdulillah sampai saat ini di Axol, Avanza Senior Old Community. Axol. Iya. Oh. Senior Old. Jadi Avanza tahun 2004 sampai 2011. Dari generasi awal mungkin. Dari generasi awal. Nah itu ya alhamdulillah juga dari member saya juga sudah banyak yang bergabung bersinergi dengan TSR. Oke, siap. Nah kalau di total nih Om Hendrik nih, berapa membernya? Alhamdulillah kita sudah 4 WEG 1000 member. 1000 member. Ya. Bisa kali ya semuanya suruh subscribe Zone semuanya. Bisa nggak? Kita usahakan Om. Ya. Kita usahakan. Ini satu PR buat kami. Video ini tayang langsung klik. Siap, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. TSR ini dibentuk sebenarnya pertamanya dari apa sih motivasinya ini gitu, Ya. Om Hendrik? Pertama motivasinya itu ada rekan saya waktu itu trouble di tol Karawang Timur. Nah, dia tiba-tiba dibawa ke rekan derek itu dipintain sekitar 8 juta rupiah. Seriusan 8 juta? Ya, karena mobilnya mogok, katanya harus turun mesin. Nah, saat itu teman saya konfirmasi ke saya, Mendik tolong bantu saudara saya trouble dipinta 8 juta. Saya temuinlah ke bengkel, saya tarik ke bengkel. Kebetulan kita punya rekanan bengkel tersendiri. Alhamdulillah cuma habis 350.000. Nah, itulah jadi Tergerak. saya merasa tergerak. Bagaimana kalau yang lain bisa trouble mereka Oh, dimanfaatkan. ya. Udah mereka trouble, kena musibah, dihajar juga dengan uang yang cukup lumayan besar. Padahal kerusakannya tidak seperti itu. Nah, disitulah saya bergerak. Yaudah, kita bikin tim seperti ini supaya rekan-rekan kita, saudara kita di saat mena trouble, kita tidak digetok sama yang nakal-nakal. Oke. Nah, kalau setahu saya nih ya, setahu saya kan kalau misalkan kita ada trouble di katakanlah di jalan tol gitu kan. Itu kan kita pakai towing misalkan ya. Itu kan derek resmi ke gerbang terdekat gitu. Itu waktu kejadian itu memakai derek resmi. Ya, mereka mengarahkan, saya arahkan untuk keluar gerbang tol terdekat. Setelah keluar terdekat, tim kita berikut mekanik datang, kita eksekusi di situ. Oh, jadi itu yang merekomendasikan ke bengkel yang menggetok harga 8 juta itu dari derek resmi. Ya bukan dari direct resmi juga sih. Pokoknya yang gini-gini lah gitu. Yang nakal ya, ada oknum mungkin ya. Ya mungkin sudah bukan jadi bukan rahasia umum lagi ya. Bukan rahasia lagi, sudah jadi rahasia umum kalau misalkan
di jalan tol itu direct resmi itu menggetok ya. Iya. Padahal udah jelas gitu kan, direct resmi gratis. Intinya gratis. Setelah dibawa ke bengkelnya, dia calling bengkelnya. Tapi kalau kita udah nunggu, tim kita udah nunggu di gerbang tol terdekat, si Derek cuman nganter sampai di situ. Nah, itu urusannya anak buahnya Ko Hendrik nih semua yang ada di Indonesia. Ya. Gitu. Nah, Kita. berarti koordinasi ya. Ya. Itu saling koordinasi dalam arti untuk search dan rescue-nya itu secara koordinasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi itu ya. Ya, seperti itu. Nah kalau misalkan secara equipment nih, kan udah 2 tahun nih, mungkin ada nggak misalkan tim khusus nih gitu di tiap chapter atau di tiap katakanlah rute gitu. Di mobil-mobil di tim itu dibekali dengan equipment atau peralatan-peralatan khusus gitu seperti towing atau mekanik yang siap siaga gitu dari TSR ini. Ya. Amin. Pada intinya kayak gini, kita di tim search rescue di setiap daerah, terkhusus ya setiap daerah, misal di Sumatera itu kayak kalau di Muara Enim khususnya, kalau seandainya ada sedulur dan saudara kita yang trouble, itu kita langsung bergerak ke TKP setelah memantau di WAG. Itu kan biasanya kalau ada sedulur kita yang mau melintas, itu kita masukin ke pantauan, dan di WAG pantauan itu kita bisa memantau semua pejalan dari WAG tersebut. Dan pas dia mede-mede, itu kita tinggal colek di WAG. Nah misalnya di daerah Muara Enim, dan khususnya di Muara Enim kan itu daerah saya ya. Nah itu saya harus enggak bukannya itu dengan hati nurani yang terpanggil gitu loh, langsung OTW ke sana, bengkel, mekanik itu udah kita yang iniin itu insya Allah. Nah udah ready kita iniin, udah kebetulan kalau di Muara Enim itu kita juga punya montir khusus, kebetulan dari keluarga besar AEKS Muara Enim. Nah itu standby 24 jam. Oke, luar biasa. Teman-teman kita yang trouble di kawasan selatan. Nah, Om Hendrik, ini kan sudah 2 tahun nih ya. Betul. Programnya apa saja yang sudah berjalan selama ini? Ya kita setiap event memang kita mengadakan santunan anak yatim. Nah kemarin juga rekan kita ada bencana Asik, alam. bentar Om. Saya bakal disantuni yatim. Lanjut Om. Ya. Dan beberapa bulan yang lalu rekan kita juga ada bencana di Pasaman Barat. Ya, alhamdulillah kita di WEG itu koordinasi untuk saling berbagi. Alhamdulillah terkumpul dan kita salurkan sama rekan kita yang terkena musibah. Oke. Itu alhamdulillah kemarin yang bergerak itu Mimin DJ di Padang. Nah, itu kita juga menaruh admin di sana. Nah, kalau dari kata search rescue gitu kan, search rescue ini kan kalau bagi saya, menurut opini saya itu, pendapat saya bahwa search rescue itu bermakna luas loh, luas. Saya bisa mengartikannya ke bencana alam, SAR, gitu kan, atau mungkin ke yang lainnya seperti tadi rescue mobil atau laka lantas seperti itu. Nah, apakah ada kemungkinan untuk katakanlah memperluas program untuk melakukan pelatihan untuk misalkan tim SAR-nya, tim untuk penanganan laka lantas seperti itu dari TSR ini Om? Ya alhamdulillah beberapa bulan yang lalu juga kita sudah membantu tim kita yang mengalami laka lantas itu di Polres, dan kebetulan kita juga punya rekanan kita di sana. Jadi kita saling koordinasi, alhamdulillah semuanya baik dan berhasil. Kita selesaikan seperti kecelakaan waktu itu dari MM 2100, kita di Polres Karawang, alhamdulillah kita clear setiap masalah. Kita punya rekanan juga. Oke, ini berarti masih dalam sisi koordinasi ya, koordinasi dari berbagai pihak. Pada intinya kalau pelatihan khusus itu kami memang belum membuka atau menyediakan, belum ada gitu. Tapi pada intinya setiap apapun bencana alam, permasalahan yang mengenai sosial, insya Allah kami tergabung dari Search Rescue TSR Indonesia siap membantu tanpa pamrih dan tanpa bayaran. No money. Sangat. Nah, berarti memang harus ada Om.
memang harus ada untuk pelatihan-pelatihan, karena kan selama ini kalau misalkan di tim SAR gitu kan kebanyakan para pecinta alam gitu kan. Nah mungkin dari komunitas otomotif nih gitu kan, selain hanya selain donasi atau bantuan-bantuan sosial, secara teknik mungkin bisa ada pelatihan tuh Om. Mudah-mudahan. Insya Allah ini ke buat depan. jadi PR ini Tom. Ya. Nah, jadi PR ke depannya untuk menggebrak lagi. Siap. Mungkin kita agendakan untuk program-program tersebut untuk jangka panjangnya. Selain kita di otomotif, di bencana alam, sosial segala macam, ini merupakan program yang cukup bagus menurut saya untuk jangka panjangnya, untuk pelatihan ke semua member. Ya mungkin member terdekat dahulu yang kita prioritaskan. Setelah itu, setelah mahir mungkin bisa jadi mentor, bisa disalurkan ke member-member di wilayah-wilayah untuk mengenalkan lah istilahnya, memberi ilmunya yang sudah didapat dari program yang mungkin akan kita rencanakan ya Ketum ya. Ya. Dan ini satu yang perlu sangat kita garis bawahi. Tim Rescue Indonesia itu bukan hanya untuk komunitas mobil. Kita di sini bergerak untuk umum juga. Oh, Untuk memantau perjalanan, misalnya ada keluarga Om nih mau mudik ke Bali, Om izin dipantau. Telepon ke Hendrik itu dimasukin sebagai pantauan yang bawa mobil. Non komunitas juga kami siap standby untuk membantu dan memantau perjalanan. Insya Allah. oke. Oh, ya ini menjadi suatu insightful banget gitu ya, ketika yang saya tahu bahwa setiap komunitas mobil atau otomotif itu sudah pasti ketika dalam member dalam satu komunitasnya mendapatkan trouble pasti ditolong. Tapi ternyata TSR ini menggabungkan semua komunitas. Nah, ngomong-ngomong member, syaratnya apa sih? Alhamdulillah sih. Kalau untuk syarat member ya izin Tum ya. Kita di Sumatera, khususnya di Sumatera ya. Kita untuk jadi member tuh nggak muluk-muluk juga Om. Yang pertama punya hati mulia. Gua banget. Oke, lanjut. Yang kedua silaturahmi harus kuat, kental. Yang ketiga tidak mengharapkan imbalan apapun dari apa yang kita buat. Tanpa pamrih. Terus yang kelima no baper yang pasti. Yang pasti satu lagi Om, masuk TSR itu gratis tanpa ada pungutan, betul nggak? Nah, baru sudah ada dengar kalau misalkan untuk masuk TSR itu gampang banget, hati mulia, kemudian tanpa pamrih, lalu apa lagi Om? Silaturahmi, terus no baper, gratis, yang paling penting ganteng kayak gue. Kita di sini juga nggak terfokus ke apa ya, komunitas roda 4 juga nggak. Komunitas motor, contohnya teman-teman adik-adik saya yang di Bukit Tinggi itu tergabung di skuter malah, Vespa. Itu ada bocah edan, itu sekarang gabung di Rescue. Oke. Alhamdulillah. Kita pokoknya ada mesin aja, udah kita bantu. Ya. Jadi kita intinya menjalin tari silaturahmi dengan saudara kita, rekan-rekan kita, dimanapun berada, tetaplah kita terjalin silaturahmi yang baik. Oke, mantap. Nah, untuk program kedepannya kira-kira kalau tadi kan kata Om Ben itu PR kita yang tadi saya sebutin tadi. Nah, mungkin kedepannya apa lagi nih selain yang sudah tadi di-PR-kan tadi nih, Om? Ya mungkin salah satunya tadi sudah Om bicarakan tentang program-program, mungkin contohnya kayak Basarnas ya bantu. Ini akan kita usahakan kembali program-program yang akan kita susun untuk next ke arah 3 tahun. Kita harus lebih baik dari ini, ya kan? Amin. Karena perjuangan kita semakin tinggi pohon, angin semakin besar. Nah itu menjadi PR kita untuk mempertahankannya. Nah program-program berikutnya, selain tadi kita ada beberapa program. Contohnya mungkin dari program kita punya TSR Sri Kandi Om. Nah salah satunya kita punya TSR Sri Kandi. Nah TSR Sri Kandi ini mensupport setiap kegiatan khususnya suami-suaminya. Nah dari segi konsumsinya ya pokoknya semua mereka support. Dan TSR Sri Kandi tersendiri bukan hanya di wilayah Pulau Jawa.
sama seperti yang Om Denny katakan tadi, dari Aceh sampai ke Pulau Sulawesi. Ya. Itu tergabung di satu WAG Sri Kandi. Oke. Udah matang apa belum tuh? Jengkolnya jangan lupa. Oke, ini agak out of the topic ya. Saya mau tanya tentang opini tentang sekarang kan lagi boomingnya mobil-mobil listrik. Kemudian ada lagi sekarang booming lagi mobil dengan mesin bahan bakar air, kemudian hidrogen seperti itu. Nah, tanggapannya seperti apa sih nih, Om? Ya, kalau memang nanti terrealisasi dengan bahan bakar cair yang berupa air itu, ya alhamdulillah bisa membantu rekan-rekan kita juga. Pastinya lebih irit. Ya sekarang dari air 1 liter dengan bensin ya lebih jauh harganya. Tapi ya kalau terrealisasi ya mudah-mudahan. Di Kalau sini dari juga bahan kita kan air, belum gitu. melihat komposisi dan Nah, apa ya? kalau secara teknis gimana tuh, Om? Iya, secara teknisnya kita juga belum terlalu nangkep tuh. Soalnya apalagi buat kita pejalan jauh nih. Apa sanggup gitu loh. Mesin dengan penggerak air. Ya, ya. Nah, kalau kincir bisa jadi masuk akal. Kalau kincir buat ini kan, buat Tenaga. ngelotokin Buat, padi ya. gitu kan. Tapi kalau buat kendaraan, Ane rasa untuk menempuh jalan jauh, begitu juga dengan tadi cas baterai sama listrik tadi, kayaknya belum bisa dimaksimalkan untuk di Indonesia khususnya. Belum bisa dimaksimalkan. Nah, apalagi dengan kondisi rute jalan kita nih ekstrim semua gitu. Indonesia. Kalau nggak ada lobang pasti ada tanggul. Nah itu dia. Tapi kalau menurut saya ini seiring berjalannya waktu mobil dengan bahan bakar air, ya otomatis dari segi teknis kita setidaknya harus belajar lebih jauh tentang permesinan yang menggunakan bahan bakar air. Ya. Contohnya mungkin kita punya mekanik, ya harus belajar dengan teknik mesin yang baru seperti bahan bakar air. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Oke. Biar tidak ketinggalan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus istilahnya pro dengan teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan selangkah dengan yang lain gitu. Jadi kita tujuannya sama, walaupun dia mobil air ya kita harus bisa menguasainya dengan ya salah satunya belajar. Oke. Ya, Ya ini rencana kan Omba mau ganti nih tahun depan dengan teknologi air. Tapi kita ini lihat dulu ininya kinerja mobilnya. Apakah itu cuman untuk dalam kota? Oh, ada rencana untuk Iya, Omba rencana mau ganti. bikin sendiri atau gimana? Atau mau menerapkan yang sudah ada? Iya, menerapkan yang sudah ada. Tapi mudah-mudahan dijamah Allah, doa dan ini kita gitu loh ke depannya gitu. Oke, nanti kalau misalkan sudah dirakit segala macam, kontak Om. Kita pengen tahu ini bisa jalan atau enggak nih. Ya pasti kalau dengan apa ya, dengan bahan bakar air kalau nggak jalan itu, kalau nggak ini ya terpaksa kita balik lagi ke zamannya kita dulu, kuda gitu loh. Nah, itu otomatis bahan ininya air gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke komunitas TSR. Secara hitungan sudah berapa chapter? Ya kalau chapter kita kan hanya perwakilan dari admin-admin wilayah. Oh, oke. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah ada 2 WAG admin, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Oke. Nah, kalau misalkan event yang besar ini dalam 2 tahun ini kayak kopdar bareng, family gathering atau segala macam, apa itu, Om? Untuk event besar TSR itu kita pada tahun yang lalu kita mengadakan Kopdar Gaps Sumatera di Jambi. Nah, kebetulan waktu itu ketum dan saya meluncur ke sana. Ya itu mungkin baru waktu itu memang baru terbentuk, tapi sudah langsung membuat adanya Kopdar Gaps se-Sumatera itu. Kopdar Gap itu apa? Gabungan? Gabungan se-Sumatera, TSR se-Sumatera. Kegiatannya apa aja, Tom? Kita sosial dan ya seperti ini awal tadi dibilang, kita juga ada santunan
Nah, terus yang kedua itu yang paling utama itu kita saling mengenal. Pada saat itu kan memang TSR itu baru terbentuk dan kita per wilayah itu belum saling mengenal, baru mengenal di WEC saja gitu. Jadi pada saat itu ada inisiatif dari Sumatera itu untuk membuat Kopdargab se-Sumatera gitu ya. Alhamdulillah pada saat itu berjalan sukses dan lancar tanpa halangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya tambah lagi mengenai yang Om tanyain tadi, kalau event khusus di TSR itu kami nggak ada event. Kami nggak ada event, soalnya kita bergerak di bidang sosial. Jadi nggak ada event mobil gagah-gagahan, mobil modif-modifan, itu kami insya Allah nggak ada. Cuman paling event terbesar di TSR itu cuman setiap anniversary. Nah itu kalau bisa kita tergabung dari Sabang sampai Merauke itu bisa. Kalau nggak di pandemik, alhamdulillah kita merapat semua tuh. Nah, kalau untuk event gitu loh. Soalnya sekali lagi kita nggak ada event kayak, maaf ngomong, teman-teman kita komunitas yang ada knalpot mahal, ini segala macam, modifikasi sound itu khusus di tim Rescue Indonesia itu nggak ada. Oke, mantap, luar biasa. Event terbesar membantu dan membantu itu. Oke, terakhir nih Om Hendrik dan yang lainnya, harapan kedepannya untuk TSR bisa berkembang harus seperti apa? Silahkan. Ya, harapan saya bisa menambah lagi WAG dari berbagai yang kita belum jangkau seperti Papua. Nah, di sana kita akan membangun di sana dan bertambah lagi WAG, bertambah lagi member, dan satu intinya tetap kita bersemangat dan bersinergi dengan komunitas manapun. Harapan saya seperti itu. Oke, kalau Om? Ya kalau untuk saya pribadi, ini kan sudah jalan 2 tahun TSR. Nah, untuk ketiga tahun kita harus lebih baik. Seperti yang dikatakan Ketum Hendrik, kita akan menambah jangkauan kita. Ya, kita sudah sampai Sulawesi, insya Allah kita ke Papua untuk melebarkan sayap TSR di sana. Karena kita berbuat baik itu hanya jangan di satu tempat saja, ya kan? Kita harus ke semua tempat, membantu semua komunitas, klub yang membutuhkan pertolongan kita. Dan satu lagi, kita tetap bersinergi dengan siapapun tanpa memandang bendera, tanpa memandang klub ataupun komunitas. Ya. Ben, kalau dari saya cukup dengan sedikit kata-kata. Selalu berbuat kebaikan, apapun, dimanapun, dan kapanpun kita berada, selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan. Itu aja udah. Semoga member-member yang lain dari komunitas-komunitas lain mulai membuka wajana, membuka pikiran untuk bergabung dan bersinergi bersama kami tim Rescue Indonesia. Dengan pintu terbuka lebar, insya Allah kita bikin satu gebrakan bersama-sama. Yang penting intinya nggak ada yang nyari nama, satu dengan niat ikhlas. Nama itu ikhlas, itu aja. Aman. Harapan saya tetap tertanam. Slogan tetap semangat, berbuat kebaikan apapun tantangan dan rintangannya. Itu. Pak De nih, terakhir. Pak De. Kalau saya harapannya cukup sedikit saja untuk TSR ke depannya. Mungkin kita lebih guyup, rukun. Walaupun sekarang di klub-klub mana lagi ada sedikit gesekan lah. Ya, biasa namanya klub atau reda. Ya, tetapi TSR tetap membuka. Tetap membuka. Manapun, komunitas manapun yang siap bergabung dengan kita, monggo. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu tadi obrolan gue bersama TSR Indonesia, Tim Search Rescue Indonesia, di mana di dalamnya komunitas ini terdapat lebih dari 40 komunitas yang sudah bergabung dan selalu berbuat kegiatan kebaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Oke, mudah-mudahan obrolan kita tadi semua bisa menginspirasi kalian semua, bisa menginspirasi user yang nonton video ini. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Dan kalau ada pendapat silakan komen-komen di bawah. Dan gue Yudi Agustia undur pamit. Terima kasih semuanya, terima kasih TSR, dan sampai jumpa di video berikutnya.